Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Pada video presentasi MSS yang ketiga ini, kami akan membahas tentang cara memperkirakan proporsi dalam sampling kelompok atau sampling cluster. Yang pertama, presentasi sama dengan proporsi dikali 100%, yang artinya jika kita ingin menyajikan proporsi dalam bentuk presentasi, maka proporsinya dikalikan dengan 100%. Misalkan dalam penelitian ingin dibuat perkiraan tentang proporsi atau persentase. Yang kedua tentang estimator proporsi atau dilambangkan dengan P-topi. Kalau misalkan ada N kelompok, perkiraan P adalah sebagai berikut. Dengan rumusnya sebagai berikut. P-topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali AI per sigma I 1 I sama dengan N dikali MI, dengan MI merupakan banyaknya elemen dalam kelompok I dan AI merupakan banyaknya elemen dalam kelompok I yang mempunyai karakteristik tertentu, di mana I dari 1, 2 sampai N, dan kita juga harus memperhatikan varians dari P-topi juga dia harus sama dengan X bar. Yang berikutnya untuk estimator varians atau S kuadrat P-topi dengan rumus N besar dikurang N kecil per N kecil dikali N besar dikali M bar kuadrat dikali sigma AI kurang P-topi MI kuadrat per N kurang 1 dengan M bar sama dengan M per N yang merupakan rata-rata banyaknya elemen per kelompok sampel, dan MI sama dengan banyaknya elemen dalam kelompok I, di mana I itu dari 1, 2 sampai N. Selanjutnya perkiraan interval proporsi dalam sampling cluster dengan rumusnya yaitu P-topi dikurang B lebih besar dari sama dengan P lebih kecil dari sama dengan P-topi tambah B, dengan P-topi merupakan estimator dari proporsi dan B merupakan kesalahan sampling. Untuk rumus kesalahan sampling sendiri, B sama dengan 2 dikali S kuadrat P-topi sama dengan 2 dikali akar kuadrat dari N besar kurang N kecil per N kecil dikali N besar dikali M bar kuadrat dikali sigma AI kurang P-topi MI kuadrat per N kurang 1 dengan untuk dengan M bar sama dengan M per N yang merupakan rata-rata banyaknya elemen per kelompok sampel, lalu untuk N merupakan banyaknya kelompok dalam sampel acak, dan selanjutnya bisa teman-teman lihat pada slide. Perkenalkan, nama saya Tresia Melisa Bunga Aplugi. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal kami adalah seorang ahli sosiologi ingin membuat perkiraan rata-rata penghasilan para remaja laki-laki di kota. Karena tak tersedia alamat para remaja tersebut, maka dipilih 25 kelompok, kemudian dilakukan penelitian dengan menanyakan apakah para remaja tersebut sarjana atau bukan sarjana untuk setiap kelompok. Kemudian data tersebut dibuat perkiraan interval proporsi remaja yang sarjana dengan tingkat keyakinan 95%. Di sini diketahui N besar atau populasinya adalah 415. Bisa kita lihat pada tabel. Di sini untuk sampelnya sendiri adalah 25 sampel. Kita dapat memisalkan banyaknya remaja dalam kelompok dengan MI di mana I-nya 1 sampai 25. Kemudian kita dapat memisalkan banyaknya remaja yang sarjana di dalam kelompok dengan AI dengan I-nya 1 sampai 25. Di sini untuk memudahkan perhitungan kita bisa langsung menghitung kuadrat dari banyaknya remaja dalam kelompok, dan kita dapat menghitung kuadrat dari banyaknya remaja yang sarjana dalam kelompok.
Baik, kita akan melanjutkan langsung ke penyelesaian. Diketahui N kecil atau sampelnya sama dengan 25 dengan N besar atau populasinya adalah 415. Di sini kita dapat sigma MI dikali AI sama dengan 511. Di sini maksudnya adalah sigma MI kali AI itu maksudnya M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 ditambah M3 dikali A3 ditambah seterusnya sampai dengan M25 dikali A25 itu hasilnya adalah 511. Dengan AI adalah banyaknya sarjana dalam kelompok I. Berdasarkan data tersebut, buat perkiraan interval proporsi remaja yang sarjana dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil penelitian terdapat sampel sebanyak 25 rumah tangga sebagai berikut. Di sini untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari P topi. Di sini P topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali AI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali MI, yaitu sama dengan sigma AI sama dengan 72, sigma MI sama dengan 151, 72 dibagi 151 hasilnya sama dengan 0,477. Kemudian yang berikut kita mencari S kuadrat P topi. Rumusnya adalah sama dengan N besar dikurang N kecil dibagi N kecil dikali N besar dikali M besar bar kuadrat, kemudian dikali sigma AI kurang P topi kali MI dikuadratkan dibagi N kurang 1. Dari rumus tersebut dapat kita buat menjadi sigma AI dikurang P topi dikali MI dikuadratkan sama dengan sigma AI kuadrat kurang 2 dikali P topi dikali sigma AI MI ditambah P topi kuadrat dikali sigma MI. Di sini hasil yang didapat untuk sigma AI kurang P topi kali MI dikuadratkan adalah 12,729. Kemudian kita masukkan hasil dari persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya sama dengan sigma AI kuadrat adalah 262 dikurang 2 dikali P topi 2 dikali 0,477 dikali sigma AI MI 511 ditambah P topi dikuadratkan 0,477 dikuadratkan dikali sigma MI adalah 1,047. Di sini kita dapat memperkirakan M bar besar diperkirakan dengan M kecil bar, maka M kecil bar sama dengan 1 per N dikali sigma MI sama dengan sigma MI adalah 151 dibagi dengan N atau sampelnya adalah 25, maka hasilnya 6,04. Di sini M besar bar adalah rata-rata banyaknya elemen per kelompok dalam sampel. Di sini kalau M kecil bar itu adalah rata-rata banyaknya remaja di dalam kelompok. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yusnia Duningsi Munde. Langsung saja, sehingga diperoleh varian P topi sama dengan N besar kurang N kecil per N kecil kali N besar kali M besar bar kuadrat dikali sigma kali AI kurang P topi kali MI dikuadratkan per N kurang 1, sehingga kita peroleh hasil untuk varian P topi yaitu 0,00546494. Selanjutnya kita mencari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B sendiri kita menggunakan rumus B sama dengan 2 kali varian P topi. Ya, seperti pada slide, sehingga diperoleh B sama dengan 0,0467554 dibulatkan menjadi 0,047. Selanjutnya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat memperkirakan proporsi populasi yang sebenarnya, yaitu dengan notasi P lebih besar sama dengan P topi kurang B, lebih kecil sama dengan P topi ditambah B. Selanjutnya kita akan mencari nilai batas bawah dan batas atas. Nah, untuk nilai batas bawah sama dengan P topi kurang B
sama dengan 0,477 kurang 0,047 sama dengan 0,43 sama dengan 43%. Nah, untuk nilai batas bawah P tambah B sama dengan 0,477 tambah 0,047 sama dengan 0,524 sama dengan 52%. Jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, perkiraan interval proporsi remaja yang sarjana di antara 43 sampai dengan 52,4%. Selanjutnya, memperkirakan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi. Seperti halnya memperkirakan O dengan XST, maka kita memperkirakan P dengan P ST. Rumus untuk menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan proporsi sama dengan rumus untuk rata-rata. Hanya tinggal menggantikan varians I dengan PI Ingat bahwa untuk menentukan besarnya sampel ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tingkat variansi populasi yang dinyatakan dalam varian. Yang kedua, tingkat keyakinan untuk menentukan Z alfa per 2. Yang ketiga, besarnya kesalahan sampling yang akan ditolerir, yaitu sama dengan B. Untuk memperkirakan besarnya sampel, rumusnya kita bisa lihat pada slide. Nah, di mana WI sama dengan proporsi sampel dari stratum I. Selanjutnya, untuk mencari nilai D, kita menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat per 4. Baik, berikutnya yaitu untuk rumus mengalokasikan N ke setiap stratum dengan varian PST yang tetap dan jumlah biaya yang minimum sama dengan sebelumnya, hanya tinggal mengganti sigma I dengan akar dari PI ke I. Untuk rumusnya bisa kita lihat dalam slide, di mana NI yaitu banyaknya elemen stratum KI, kemudian PI yaitu proporsi karakteristik tertentu stratum KI, dan CI yaitu biaya per observasi stratum KI. Berikutnya, kita masuk untuk kasusnya, yaitu sebuah instansi ingin memperkirakan proporsi warga yang menggunakan internet di sebuah daerah. Nah, untuk wilayah yang akan diperkirakan terbagi dalam 3 stratum, yaitu untuk stratum satunya untuk wilayah kota besar, dan stratum 2-nya untuk wilayah kota kecil, dan stratum 3 yaitu wilayah pedesaan. Nah, untuk stratum 1 sendiri, N-nya sama dengan 5.000, P1-nya 0,8, dan C1-nya 500. Kemudian untuk stratum kedua, N2-nya 3.000, P2-nya 0,6, dan C2-nya yaitu 400. Kemudian stratum ketiga yaitu N-nya 2.000, N3-nya 2.000, P3-nya 0,4, dan C3-nya 300. Nah, di sini dengan tingkat keyakinan 95% atau Z sama dengan 1,96, dan batas kesalahan samplingnya yaitu 5% atau D sama dengan 0,05, kita diminta untuk menentukan alokasi ukuran sampel untuk masing-masing stratum dengan biaya minimum. Perkenalkan, saya Christian Benedictus Siriniati sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang menentukan alokasi ukuran sampel masing-masing stratum dengan biaya minimum. Yang pertama, menghitung varians proporsi tiap stratum. Dengan rumus variansnya, varians I
itu sama dengan PI kali QI, di mana QI itu sama dengan 1 kurang PI. Jadi didapat varians untuk stratum 1 0,16, varians untuk stratum 2 0,24, dan varians untuk stratum 3 itu sama dengan 0,24 juga. Yang kedua, gunakan rumus alokasi optimum. Dengan rumus NI itu sama dengan banyaknya elemen setiap stratum dikali akar dari proporsi setiap stratum, yakni PI dikali QI dibagi dengan banyaknya observasi per stratum, lalu dibagi dengan sigma dari NI dikali akar PI QI per CI, di mana I itu dari 1 sampai K dan K-nya adalah 3, lalu dikali dengan N. Kemudian kita menghitung komponen pembilangnya terlebih dahulu. Komponen pembilang untuk I sama dengan 1 didapat 89,38. Komponen pembilang untuk I sama dengan 2 73,5. Lalu komponen pembilang untuk I sama dengan 3 adalah 56,56. Jadi untuk total untuk komponen pembilang adalah 219,44. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 3, yakni alokasi ke tiap stratum. Kita ambil N sama dengan 1000 sebagai total sampel. Jadi untuk alokasi ukuran sampel untuk stratum 1 didapat 407, alokasi ukuran sampel untuk stratum kedua 335, dan alokasi ukuran sampel untuk stratum ketiga adalah 258. Dapat disimpulkan, alokasi ukuran sampel untuk masing-masing stratum dengan biaya minimum adalah sebagai berikut. Stratum pertama, yakni adalah kota besar, adalah 407 responden. Stratum kedua, kota kecil, dengan 335 responden. Dan stratum ketiga yang adalah desa, 258 responden. Sekian dan terima kasih.